Ini adalah Fortuner GR Sport yang terbaru dan ini adalah tipe yang terlakunya. Nah, mobil ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 2004 dan sempat beberapa kali melakukan facelift dan melakukan perubahan generasi kedua itu di tahun 2015. Saya sendiri, fun fact-nya adalah salah satu penggunanya pada saat itu. Tapi sayangnya karena saya nyetirnya agak ugal-ugalan, jadi nasibnya kurang lebih kayak gini nih guys. Nah, kelihatan kan hasil nyetir ugal-ugalan kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Makanya kalian kalau nyetir di tol jangan ugal-ugalan seperti saya pada waktu itu ya guys. Karena memang mesin Fortuner ini sangat enak sekali. Nanti kita akan bahas secara lengkapnya. Welcome to Crash.id dan ini adalah Fortuner GR Sport 2023. Nah, sebelum kita bahas tentang eksteriornya, kita bahas dulu tentang mesinnya. Mesinnya ini memang mesin yang sangat enak banget kalau dibawa untuk ngebut-kebutan nih guys. Mesin ini adalah mesin 2800 cc, 4 silinder, turbo diesel yang mempunyai tenaga 201 horsepower dan mempunyai torsi 500 Nm. Nah, karena torsinya yang sangat besar itu sangat wajar banget ya menurut saya kalau misalkan mobil ini sering terlihat ugal-ugalan di jalan karena memang mobil ini enak dibawa kebut-kebutan gitu loh guys. Mau gimana lagi gitu kan. Nah, dan tenaganya, semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 6 percepatan. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini mempunyai 7 varian. Kalian bisa lihat tabelnya di samping saya. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang kita review itu ada yang tabel yang ditandain ya, yang warna merah tabelnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus untuk warna dari Fortuner ini sendiri, dia tuh mempunyai 5 pilihan warna. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna abu-abu tua, yang ketiga warna silver, yang keempat warna putih, dan yang terakhir warna dual tone. Gitu. Jadi bodinya warna putih, tapi atasnya warna hitam. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior. Oke, kita lanjut ke bagian eksteriornya. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Di sini emblemnya masih sama, besar. Terus grillnya ini memang agak sedikit berbeda dengan yang dulu. Grill yang ini tuh lebih terlihat agresif ya. Bagian bawahnya, bumpernya juga terlihat lebih agresif dibandingkan yang pre-faceliftnya. Dan warna chrome-nya ini berbeda ya. Ini warna chrome-nya tuh agak sedikit lebih gelap dibandingkan warna chrome yang ada di samping, yang pre-faceliftnya. Nanti kita jelasin. Di sini sudah ada emblem GR, sudah ada kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Di sini sudah ada DRL-nya di bagian bawah, ada fog lamp, ada headlamp-nya yang sudah LED proyektor. Kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian sampingnya. Di sini kita mulai dari bagian depan dulu ya. Di sini ada over fender dari depan yang menyambung ke belakang melalui footstep-nya. Jadi nyambung tuh guys sampai ke belakang. Terus untuk bannya, ini bannya ring 18 dengan profile bannya itu 60-265. Nggak tahu kenapa ya, di sini ban ring 18 itu kelihatan agak kecil ya di mobil ini. Mungkin seharusnya ring 19 atau 20 kali ya. Tapi yang pasti dengan ban seperti ini mobilnya pasti bakal empuk banget sih. Terus di bagian depan dan belakang itu sudah rem cakram dan suspensinya ini sudah double wishbone stabilizer. Jadi udah pasti empuk banget lah karena mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan jalanan yang ada di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Kita mundur lagi. Di bagian bawahnya sini ada footstep yang mungkin untuk perempuan yang kesulitan naik, jadi sudah ada footstep-nya untuk mempermudah. Di sini kaca spionnya sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Di sini ada chrome yang warna chrome-nya itu berbeda dengan yang tadi saya jelasin di depan. Jadi chrome-nya ini chrome biasa ya, bukan chrome gelap yang ada di depan. Terus sudah ada talang air yang ada tulisan GR-nya. Di sini juga ada tulisan GR lagi di bawah dan di atasnya sudah tersedia
roof rail yang beneran ya. Ini roof railnya kokoh banget. Kurang lebih sih kayak gitu ya, bagian sampingnya nggak terlalu banyak perubahan dari pre-facelift ke faceliftnya. Kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, kita sudah ada di bagian belakangnya. Kita mulai dari bagian atas ya. Di atas antenanya sudah shark fin. Habis itu ini ada spoiler dan ada stop lamp juga di bagian sini. Terus ini ada defoggernya juga dan ada wipernya. Di bagian atasnya ini ada list chrome yang menyambung sampai ke depan. Tulisan Fortunernya masih sama kayak dulu. Terus untuk lampunya sudah LED, lampu sennya juga LED, lampu mundurnya tapi masih halogen. Terus ada kamera 360 dan di sini ada emblem 2,8, ini maksudnya cc-nya ya, 2800 cc GR Sport. Terus di bagian bawahnya ada reflektor dan ada ban serep nih. Ban serepnya diambilnya dari bagian sini ya. Ban serepnya ada di bawah. Terus kurang lebih gitu sih. Ini bagian reflektor bumper bagian belakangnya kelihatannya cukup sporty ya dibandingkan yang pre-faceliftnya. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Cara masuknya cuma tinggal gini doang nih guys. Bagian bagasinya. Langsung naik sendiri seperti ini. Nah, ini ternyata bagian dalamnya flat ya. Nggak masuk ke dalam, jadi gampang kalau misalkan kita mau naruh barang gitu. Nggak perlu diangkat dulu, jadi tinggal geser aja. Lumayan luas sih kalau misalkan bangkunya dilipat ya. Cuman kalau bangkunya dibuka ya cuman sepertiganya aja. Di bagian sini ada gantungan buat net gitu. Terus di bagian sininya ada tempat untuk naruh toolkit. Kurang lebih gitu aja sih bagian dalamnya. Oh, di atasnya ada lampu nih. Tuh, ada lampu. Udah, nutupnya cuma tinggal gini doang. Kita lanjut ke bagian dalamnya sama Todizilla. Let's go. Alright, seperti biasa kita start dari belakang kali ini ya. Nah, seperti lu lihat untuk mobil Fortuner atau SUV ini emang biasanya sebenarnya mereka itu lebih cocok untuk 5 passenger ya. Tapi emang di belakang sini mereka diberikan bangku. Tapi seperti kalian sendiri lihat ya, kalau yang tingginya 179 180 ke atas, gue rasa udah gak nyaman. Seperti gue mungkin nih sengaja bangku ini gue bikin posisi, gue nggak buka ya, gue bikin posisinya tadi udah gue coba gue di depan dengan posisi nyamannya gue gitu. Karena ini masih bisa mundur lagi dan masih bisa maju lagi sebenarnya. Cuman ini posisi ya setidaknya orang duduk dengan tinggi 179 180 masih nyaman lah. Kurang lebih posisi gini. Dan ternyata pas duduk di belakang ya dengkul udah bersentuhan nih. Ya seperti Fortuner sebelum-sebelumnya ya. Gue yakin banget bangku belakang ini sebenarnya mungkin buat untuk mengangkut anak-anak kecil atau mungkin yang lebih apa ya, buat barang kali mungkin ya. Nah posisi seperti gini guys, ini ada kepalanya, headrestnya tentu ini sangat membantu ya untuk menopang kepala. Jadi duduknya masih bisa nyaman sih, cuman emang sempit dan gue rasa untuk orang dewasa cukup 2 orang. Untuk anak kecil ya mungkin masih bisa lebih nyaman ya. Nah di sini seperti biasa di sini ada cup holder. Dan untuk yang di bagian kanannya itu ternyata di sini ada cup holder juga, tapi ada chiller aja, jadi ada AC-nya gitu. Nah AC-nya ini gue yakin banget karena dia mengarahnya agak sedikit ke bawah nih, yang di bagian sini. Ini untuk chiller minuman. Jadi kalau lu bukan lemari es ya, chiller. Jadi kalau lu punya minuman yang dingin, lu taruh di sini akan tetap adem gitu. Untuk AC-nya sendiri dia udah nggak bar modelnya, dia modelnya udah yang disematkan di setiap side ya. Jadi AC-nya tuh kebagi rata. Misalnya ini bagian belakangnya ada ventilasi AC-nya, dan di tengah dan di depan seperti biasa of course. Jadi AC-nya menyeluruh. Jadi duduk di bagian belakang pun
nggak akan namanya yang saya kepanasan. Nah, jadi kurang lebih posisi seperti ini guys. Ini bangku bisa dilipat seperti biasa ya, untuk naruh barang-barang, dan gue rasa lebih enak kalau ini buat naruh barang sih. Well, after this kita langsung move along aja ke bagian second row-nya. Let's move along. Nah, oke guys. Sekarang ini kita ada di second row-nya ya. Bisa dibilang nyaman. Tapi seperti yang gue bilang ya tadi, posisi gue di belakang, seperti yang lihat posisinya seperti apa. Nah, ini kurang lebih posisinya seperti ini guys. Nah, ini ke depan pun tadi juga udah gue ukur dengan posisi duduk gue yang dingin 179 180. Tentu ya ini masih bisa digerak-gerakin ya, ini juga. Tapi ini kalau udah begini, gue yakin di belakang bakal sempit banget tuh. Udah nggak bisa lagi, kaki bakalan kayak begini duduknya mungkin ya, ngangkang. Nah, ini masih bisa di ke depan ini guys. Nah, sejauh ini. Tuh ya. Dan ini dia modelnya tuas di samping. Seperti biasa, dia juga bisa di reclining sampai posisi tidur banget nih guys. Tuh sampai kayak begini. Yang suka rebahan. Mungkin kalau yang syuting kayak gue, bawa mobil ini biasanya suka tidur di gitu di mobil sih. Nah, terus ini kayak gini ya guys. Ini gue posisiin supaya belakangnya masih lumayan nyaman gitu kayak tadi. Nah, joknya leather, nggak terlalu yang dia mungkin lebih menjual kesan elegan ya. Jadi nggak, kan ada mobil tuh yang kesannya futuristik dengan stitchingnya yang modelnya berbentuk macam-macam. Kalau ini dia simple aja ya. Ada 3 headrest ya. Kemudian di tengah sininya ada handrestnya seperti biasa. Nah, di sini nih kita pencet gini untuk mug holdernya. Gitu. Jadi mug holdernya ditaruh di tengah, jadi simpen gitu. Really nice touch ya. Untuk pengaturannya dia enaknya ada di atas semua nih. Jadi kayak TV ya, di sini ada TV. Kalau ini terus ada air conditionernya. Ini pun juga pengaturannya besar kecilnya ada di sini. Ada lampu ya. Ini lampunya LED white gitu. Kemudian AC-nya di sini. Tertatanya rapih, enak dilihat gitu. Jadi nggak nyari-nyari, wah kok ini di mana pengaturan AC-nya? Semuanya tertera di sini. Bahkan untuk TV-nya juga di sini semua ya. Tombol-tombolnya semua. Untuk bangku depannya dia ada kantongnya, tapi dia modelnya yang rendah, jadi dia nggak terlalu dalam. Ini menurut gue lebih bagus sih, karena emang lebih enakan rendah sih ketimbang kantong yang dalam. Mungkin fungsinya bisa bawa banyak, tapi kita nyarinya yang rogo-rogo. Kalau ini lebih enak. Di sini ada gantungan ya. Ini mungkin buat naro tas kecil atau kunci probably ya. Nice touch. Nah, untuk di tengahnya sini, dia ada storage buat naruh handphone, for sure. Di sini ada colokan 12 volt-nya ya, guys. Gitu. Nah, udah. Cukup sesimpel itu aja. Ya. Well, without further ado, let's go to the driving position. Oke, guys. Nah, sekarang ini kita udah di bagian supirnya ya. Dia emang punya dashboard agak tinggi, jadi dia tidak rendah. Posisinya Jeep banget gitu ya, which is look very tough dan macho ya. Typical, kalau dibilang kebanyakan cewek-cewek ini mobilnya fuckboy, atau dibilang mobilnya bad boy ya. Sebenarnya bukan mobilnya sih, tapi emang kebanyakan orang-orang yang bawa mobil ini kayak gitu katanya. Jadi memberikan kesan katanya mobil ini tuh mobil bad boy, antagonis gitu. Alright, let's move along. Alright. Untuk di sini warnanya hitam ya, dominasi warna hitam dan ini untuk stitchingnya jahitannya ini beneran ya. Jadi ini modelnya dia kayak leather gitu, bahannya juga udah soft touch ya, lembut gitu, nggak keras kopong. Saya head unitnya udah compatible seperti biasa Android dan Apple ya. Kemudian air conditioner juga dual ya. Jadi untuk bagian sini untuk bagian air conditioner dia dual, ada kanan kiri, derajatnya bisa diatur sesuai keinginan kita. Bisa lebih dingin dan sebaliknya. Tapi ini kebagi dua gitu, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian dari sini kita langsung ke bagian belakangnya. Nah ini sini ada colokan 12 volt nih guys ya, modelnya gini. Untuk bagian charging port dia udah ada. Nah ini yang baru ya, dia ada wireless charging ya. Tinggal ditaruh aja. Dan di sini ada compartment. Nah modelnya juga keren nih guys, modelnya disentuh gini dia ada pegasnya. Gue nggak tahu kenapa sentuhan-sentuhan kayak gini nih gue suka gitu. Di sini juga ada buat storage.
Dia pun juga udah pakai gas ya guys, jadi dia nggak langsung jebrak jatuh gitu. Tek, bukanya pelan-pelan. Keren. Nah, dari situ di sini ada wood panelnya warna hitam ya. Untuk persneling masih biasa. Dan untuk handbrake-nya juga dia masih pakai model persneling gini, bukan elektrik. Dan di sini ada yang barunya nih guys. Di sini ada echo-nya ya, ada perubahan di speedometernya nih. Untuk di sini ada handrest-nya ya. Ada storage-nya juga. Nah, di sini ini gue sebenarnya agak sedikit menyayangkan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih ada bagian part-part nih yang kosong gitu. Jadi cuma ada kayak panel gitu, tapi dia nggak ada fungsinya. Ini ada beberapa tempat nih guys, kalau kalian lihat nih ya, ada panel-panel yang di downgrade lah gitu, jadi nggak ada fungsinya. Mungkin harusnya ada 4-wheel drive-nya kali ya. Dan seperti biasa, bangkunya dia lebih ke memberikan kesan elegan ya, karena mobil ini of course is SUV. Dia tidak memberikan kesan sport yang banyak stitchingnya, yang membentuk-bentuk. Tapi untuk joknya sendiri, dia ini udah lumayan meluk ya, kayak semi bucket gitu loh. Untuk bagian pantatnya ini, dia kayak kejepit gitu ya, semi bucket lah cie. Dan untuk bangkunya yang bagian depan dia sudah elektrik guys. Nah ini udah asik nih ya, kanan kiri dia udah elektrik. Kita langsung move along ke bagian steering seperti biasa. Di sini udah cruise control, voice and command, volume untuk ke head unit dan telepon dan sebagainya. Kita lihat juga steeringnya. Steeringnya dia udah teleskopik dan tilt steering ya. Jadi udah tilt steering dan teleskopik gini. Alright, I guess that's it. Let's move along after this. Oke, sekarang kita sudah selesai mereview Fortuner GR 2800 cc ini, dan sekarang seperti biasa kita selalu di Tunas Toyota Raden Inten, dan di sebelah saya ini ada Mas Lamro dari Tunas Toyota yang akan membantu saya untuk menjelasin kira-kira promonya ada apa aja sih nih untuk si Fortuner yang tipe terlaris ini, dan kelebihannya apa aja dibandingkan yang pre-facelift-nya. Oke, Mas. thank you Bang Adi ya. Terima kasih Car untuk customer car ID. Ya. Ini Fortuner GR yang 28 ini sebenarnya dibanding yang sebelumnya untuk spek dan aksesorinya sama aja ya. Hanya Sama perbedaannya hanya di 2800 yang sekarang. Dan mungkin untuk bulan November nih Pak, saya berikan promo khusus lah. Promo khusus? Iya. Apa tuh Mas promonya tuh? Promo khususnya itu untuk memiliki mobil ini hanya cukup menyediakan DP 68 juta Pak. 68 juta? Iya Bang Adi. Oh mantap banget. Untuk cicilannya tuh mulai dari berapa Mas? Kalau cicilannya 13.400.000 lah. 13.400.000. Nah Iya. itu dengan harga segitu kalian udah bisa ngedapetin mobil yang premium class di Toyota guys gitu. Iya. Karena ada lagi yang mau ditambahin Mas? Ya, kalau untuk tambahan yang lainnya seperti biasa untuk Toyota sudah ada include di InTouch-nya. Oh, udah ada InTouch-nya ya. Mobil ini sudah ada teknologi di mana para viewer bisa lihat nih mobilnya posisinya di mana. Oh iya, Kalau begitu bisa ngecek via smartphone ya. Benar, Pak. Kalau mau ngubungin Mas Lamro dan mau test drive, hubunginnya kemana nih Mas? Oke, untuk menghubungi saya boleh datang langsung ke Tunas Toyota Raden Inten atau boleh telepon di 0821 1134 2438. Gitu. Nah, oke. Jadi ini kalian screenshot aja nomornya biar kalian bisa langsung hubungi Mas Lamro dan mendapatkan servis terbaik dari Tunas Toyota Raden Inten. Kurang lebih gitu ya Mas? Begitu. Oke, makasih banyak kalau gitu Mas Lamro atas kesempatannya. From Cars to Teddy, back to you guys.